Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi peluang kejadian. Peluang kejadian adalah angka yang menunjukkan kemungkinan suatu kejadian di mana nilai peluang itu berada pada kisaran antara 0 dan 1 dan biasanya disajikan dalam bentuk pecahan. Jadi yang namanya kejadian itu 0 sampai 1. Jadi nggak mungkin negatif atau lebih dari 1, misalkan 2 itu nggak mungkin gitu ya. Kalau 1 itu artinya peluangnya itu pasti terjadi, dan kalau 0 itu peluangnya artinya tidak mungkin terjadi. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah yang pertama ada ruang sampel, dan yang kedua adalah peluang kejadian. Apa sih ruang sampel itu? Ruang sampel adalah himpunan semua titik sampel atau himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Jadi himpunan semua titik-titik sampel yang ada. Oke, untuk contohnya, misalkan di sini ada sebuah uang logam ya, yang mana di depan itu disebutnya angka, yang belakang itu gambar. Yang angka kita simbolkan sebagai A, yang gambar kita simbolkan sebagai G. Jika sekeping uang logam dilempar ke atas gitu ya, maka akan muncul, bisa jadi kan munculnya itu angka, bisa jadi juga munculnya itu gambar gitu ya. Maka A dan G ini ya, pada pelemparan tersebut itu dinamakan dengan titik sampel A dan G-nya ya. Sedangkan himpunan dari A dan G gitu ya, himpunan A dan G berarti kan ada dua nih, AG gitu ya, dinamakan dengan ruang sampelnya gitu ya. Jadi titik sampelnya itu A dan G ya kan, yang mungkin kan itu A dan G ya, maka himpunannya itu disebut dengan ruang sampel. Oke, kemudian juga ada sebuah dadu gitu ya. Kalau kita kecil pernah main monopoli dan segala macamnya, ada sebuah dadu di mana dadunya itu bermata 1, 2, 3 sampai dengan 6 gitu ya. Dadu pada umumnya dilemparkan gitu ya. Maka titik sampel dari dadu tersebut kan bisa aja muncul angka 1, bisa juga muncul angka 2 ketika dilemparkan, muncul angka 3, 4, 5, dan 6. Maka ruang sampelnya dari sebuah dadu itu ada 1, 2, 3 sampai dengan 6. Ya. Kemudian untuk peluang. Peluang adalah kejadian yang mungkin dari suatu percobaan yang dinyatakan dalam besaran angka tertentu. Ya. Misalkan S adalah ruang sampel suatu percobaan yang setiap dari anggota S mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul atau untuk dipilih, dan jika A adalah suatu kejadian dengan A adalah himpunan bagian dari S, maka peluang kejadian A dapat ditentukan dengan rumus PA ini sama dengan NA dibagi NS ya. Di mana PA ini adalah peluang kejadian A, NA-nya itu adalah banyaknya anggota himpunan A ini, Kemudian NS adalah banyaknya anggota himpunan ruang sampel S gitu ya. Jadi tujuan dari peluang itu adalah mencari anggota himpunan A-nya ada berapa, kemudian menentukan ruang sampelnya ada berapa. Ya. Oke, kita masuk saja ke contoh soal peluang. Sebuah dadu dilempar, tentukan peluang muncul mata dadu 4 gitu ya. Nah, satu dadu dilempar gitu ya, kita tahu bahwa titik sampel dari dadu itu kan bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Maka jumlah dari ruang sampel dari sebuah dadu itu ada 6 gitu ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, muncul mata dadu 4 gitu ya. Himpunan kejadiannya A itu kan cuma 4 gitu ya, 4 gitu ya. Maka NA-nya itu 1 ya. Ini kan satu bilangan gitu ya, 1. Maka NA-nya sama dengan 1. Maka peluang kejadian A-nya adalah NA dibagi NS, yaitu 1/6. Oke, contoh berikutnya untuk lebih memahami. Sebuah dadu dilempar, tentukan peluang mata dadu ganjil ya. Jadi sebuah dadu dilempar, mata dadu ganjilnya itu peluangnya ada berapa?
Ya, ingat NS dari sebuah dadu ya, dari sebuah dadu itu pasti 6 ya. Karena ruang sampelnya itu kan bisa terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Muncul mata dadu ganjil ya. Himpunan kejadian ganjil ya. Ya kan yang diminta adalah ganjil ya. Himpunannya berarti ganjil kan ada dari ruang sampel ini kan 1 sampai 6, yang termasuk bilangan ganjil itu ada 1, ada 3 dan ada 5 gitu ya. Himpunan kejadiannya itu 1, 3 dan 5. Dari ini kan ada 1 bilangan, 2 bilangan, 3 bilangan, berarti NA-nya adalah 3. Maka peluangnya adalah NA dibagi NS, yaitu 3/6, atau kalau disederhanakan menjadi 1/2. Contoh berikutnya, sebuah dadu dilempar, tentukan peluang muncul mata dadu prima gitu ya. Satu dadu dilempar, NS nya kalau dadu itu selalu 6 gitu ya, satu buah dadu normal. Muncul mata dadu prima ya. Dari NS ini, angka prima itu berapa saja? Yaitu ada 2, ada 3, dan ada 5 ya. A-nya berarti itu kan terdiri dari 2, 3, 5. Maka NA-nya keseluruhan bilangannya itu ada 3. Maka peluangnya adalah 3/6, atau kalau disederhanakan menjadi 2. Nah, kemudian soal tentang dadu lagi, peluang muncul mata dadu kurang dari 5 gitu ya. Oke, sama ya. NS-nya itu dari sebuah dadu itu 6, kurang dari 5. Berarti 6 ini enggak termasuk gitu ya. 5 juga tidak termasuk karena kurang dari 5. Berarti yang termasuk adalah 1, 2, 3, dan 4. Maka himpunan kejadiannya itu adalah 1, 2, 3, dan 4, sehingga NA-nya itu ada 4. Maka peluangnya adalah 4/6. Atau kalau disederhanakan menjadi 2/3. Contoh soal berikutnya adalah tentukan soal berikutnya adalah dua buah dadu dilempar, tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 8 ya. Kalau tadi satu buah dadu dilempar, sekarang dua buah dadu dilempar, maka jelas ini ruang sampelnya akan berbeda ya. Kalau satu dadu dilempar, kita punya NS-nya itu sama dengan 6 ya, karena terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Tapi ketika dua buah dadu, kita harus buat tabel gitu ya. Untuk mempermudah, kita buat buah tabel. Yang pertama, munculnya peluang dari dadu yang pertama, yaitu kan bisa 1, bisa 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian munculnya mata dadu yang kedua juga sama kan, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Maka bisa saja dadu pertamanya muncul 1, dadu keduanya muncul 1. Bisa saja dadu pertama muncul angka 1, dadu keduanya bisa muncul angka 6 ya. Dan ketika kita jumlahkan, ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawahnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka totalnya adalah 36 ruang sampel gitu ya. Jadi ketika dua buah dadu dilempar, NS-nya itu ada 36 ya. Bisa juga kita menggunakan cara NS-nya itu didapat dari, kita tahu NS dari sebuah dadu itu kan 6 ya. Karena di sini ada dua buah dadu gitu ya, maka 6 ini dikuadratkan. Kalau misalkan 3 buah dadu gitu ya, 3 buah dadu, maka NS-nya kan kita tahu kalau satu buah dadu itu 6. 6 dipangkatkan dengan 3 gitu ya, karena 3 buah dadu. Maka hasilnya adalah 216. Dan rumus ini berlaku juga untuk soal-soal lain. Misalkan dua buah koin. Koin itu kan NS-nya itu 2 ya. Kalau enggak A atau G gitu ya, berarti NS-nya 2. Berarti kalau 2 buah koin berarti 2 pangkat 2 gitu ya. Kita dapat 4. Kalau 3 buah koin berarti 2 pangkat 3 gitu kan. Maka kita dapat hasilnya 8. Itu kalau koin gitu ya. Jadi kalau 2 buah dadu kita dapat NS-nya adalah 36. NS-nya 36, kemudian muncul mata dadu berjumlah 8.
Himpunan kejadiannya itu 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, dan 6, 2. Dari mana? Ya kita lihat tabel yang pertama dari NS gitu ya. Fokus utamanya adalah di tabel NS ya. 2, 6 gitu kan. Kita dapat gitu. Kemudian ada 3, 5 kita dapat juga. Kita juga 4, 4 maksudnya apa? 2, 6 itu berarti 2 ditambah 6 kan 8 ya. Karena dimintanya adalah berjumlah 8. 3, 5 berarti 3 tambah 5. 4, 4 berarti 4 tambah 4. 5, 3 artinya 5 tambah 3. 6, 2 berarti 6 tambah 2 ya. Sehingga NA nya kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Maka kita dapat NA nya 5. NS nya kita dapat 36. Maka peluangnya adalah 5/36. Oke, itu saja untuk materi tentang peluang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.